menyatakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sebab saatnya akan tiba, Bapa akan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Biar Engkau dapati menghidupkan Tuhan, kami mau menjadi penyembah. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Nyatakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Kau yang merdekakan bahkan di saat badai Kau ada bersama dengan kami. Kau kekuatan kami, Kau perlindungan kami, jiwa kami tenang bersama Tuhan. Sebab kami tahu Bapa kami yang baik, Bapa yang kuat, Allah yang menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayang, lingkupiku dengan sayang.
selalu bersama Kau tahu hati kami Tuhan, Kau perintahkan biarlah kami terus bersama-Mu. Kau di dalam kami di dalam kota terpisah dan
Komunikasikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami melumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu Engkau ada di situ. Berkati kami dan urapi kami. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Kau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang ada di rumah pun Tuhan, yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Kau berikan kekuatan baru dan semangat baru dalam mereka juga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 130. Mazmur 130. Kita lihat ayat yang ke-5. Mazmur 130 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Sekali lagi, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita akan lihat bagian demi bagian. Di situ dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Nah, orang yang bagaimana yang menanti-nantikan Tuhan? Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 27 ayat 14. Di situ dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Coba kita lihat dulu dalam kitab Yesaya. Yesaya Yesaya
Yesaya 40 ayat 30. Yesaya 40 Yesaya 40 begini Mas Bosor, ayat 28 sampai 30. Yesaya 40 ayat 28 sampai 30. Ayat 28 sampai 31. Nah, kita lihat di situ. Ya, coba kita lihat ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di situ dikatakan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Kenapa orang-orang muda lelah dan lesu? Padahal orang muda punya kekuatan yang luar biasa, orang muda begitu enjoy, begitu energi. Tapi kenapa mereka begitu lelah dan lesu? Karena mereka tidak bersama dengan Tuhan. Ya, mereka tidak mencari Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan, bukan dia tidur-tiduran, bukan dia shopping dan segala macam, tidak, tetapi dia ada dalam hadirat Tuhan. Dia selalu ada dalam ibadah, dia selalu memuji, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu ada dalam firman Tuhan, dalam persekutuan dalam firman Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan bukan orang yang suka bersungut-sungut, bukan orang yang suka marah-marah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan suka ngomel-ngomel. Masih ada yang suka ngomel? Masih ada yang suka bersungut? Beresin sekarang. Jangan biarkan persungutan itu menjadi penghalang dalam hidup kita. Kenapa? Orang yang bersungut adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Amin. Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Lihat bangsa Israel ketika mereka bersungut, berapa banyak yang harus mati di padang gurun. Ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun, mereka berpikir untuk kembali. Ada masalah, mereka hanya berteriak, mereka hanya bersungut-sungut. Apa Tuhan suka kita bersungut? Tuhan tidak suka. Tuhan marah dengan orang yang bersungut. Karena apa? Orang yang bersungut adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan, orang yang tidak punya iman dalam Tuhan. Bagaimana dia bisa maju? Bagaimana dia bisa bergerak maju? Bagaimana dia bisa kuat? Bagaimana dia bisa menjadi orang muda yang kuat dan luar biasa, yang penuh dengan energi? Dia menjadi orang-orang yang akan hancur.
Kita bukan orang-orang yang akan hancur, tetapi kitalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba katakan ke kiri dan ke kanan. Kita adalah anak-anak yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa? Karena mereka menjauh daripada Tuhan. Ya, kalau mereka mulai menjauh daripada Tuhan. Saya lihat hari-hari ini, kalau di Eropa, kemarin saya lihat videonya, wah luar biasa. Kenapa? Kekristenan yang setiap minggunya hanya orang tua ada dalam gereja, sekarang mereka mulai protes. Orang-orang muda mulai turun ke jalan dan mulai protes. Mereka akan masuk kembali dalam gereja. Mereka bilang mereka percaya sama Yesus. Dari kecil kita diajarkan, dari nenek moyang kita semua percaya kepada Yesus. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka mulai meninggalkan Tuhan. Ya, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara kita mulai masuk dan mulai mengatur semua di dalam. Nah, ini tidak boleh terjadi. Hari-hari ini mereka mulai sadar dan mereka mulai berbalik sama Tuhan. Itu akan terjadi. Nah, pada masa akhir semua orang akan datang dan mencari sama Tuhan. Ya, mulai mencari sama Tuhan. Kenapa? Ada satu kelaparan yang luar biasa dalam hati mereka. Bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran firman Tuhan. Ada sesuatu yang kita butuhkan di hati kita. Kenapa? Kita memang butuh Tuhan. Bukan kita nggak butuh Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini kita banyak melihat orang-orang muda banyak di mana. Malam minggu mereka ada di mana. Ya, mereka ada di mana. Kita bisa tahu mereka ada di mana. Tapi begitu di gereja, apa orang muda paling banyak? Nah, ya, menurun begitu drastis. Kalau tahu beberapa tahun yang lalu, orang-orang muda begitu luar biasa. Begitu penuh dengan energi. Tapi hari-hari ini kalau kita perhatikan, dengan tekanan yang begitu berat dalam hidup, ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam berbagai macam usaha, mereka mulai letih dan lesu, mereka mulai loyo. Nah, Tuhan mau supaya kita kembali, ya, kita kembali dan kita mulai melihat kembali bahwa apa yang harusnya terjadi. Ya, apa yang harusnya terjadi di sini, orang muda tidak boleh lesu, tidak boleh lelah, taruna-taruna tidak boleh jatuh, tetapi mereka mulai berdiri kuat di hadapan Tuhan. Karena orang-orang muda adalah tiang daripada gereja Tuhan. Amin, amin. Nggak ada suara. Amin, amin. Jadi anak-anak kita latih mereka, kita ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Ketika dari kandungan, dari mulai mereka 0 tahun sampai mereka usia emas mereka, kita akan melihat kalau kita melatih mereka dengan benar, mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Kita tanamkan itu dalam diri mereka, firman Tuhan yang mereka pegang. Mereka akan jalani hidup mereka dengan luar biasa. Mereka pasti tidak akan melenceng. Kalau melenceng pun mereka akan sadar kembali dan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu yang bekerja dalam hati mereka. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang tidak hidup dengan persungguhan, orang-orang yang hidup dengan keyakinan, orang-orang yang hidup dengan iman yang kuat, orang-orang yang hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Kita perhatikan baik-baik di sini. Orang-orang yang hidup demikian, orang-orang yang tidak mendul, dikit-dikit baper, dikit-dikit baper, tidak. Tetapi orang-orang yang punya keteguhan hati, melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan dia percaya, dia yakin apa yang saya ingat
pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Percaya saja sama Tuhan. Ya, percaya saja sama Tuhan. Di sini dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Sehari kita tidak baca Alkitab, sehari kita tidak berdoa dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang terpuruk sepanjang hari itu. Bapak Ibu rasakan? Coba aja nggak berdoa sehari, akan kacau dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun kehidupan yang kita jalani, akan kacau. Kita udah biasa berdoa, tiba-tiba kita tidak berdoa sehari, kita akan merasakan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak baik dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi. Di situ dikatakan, sedangkan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan seperti apa? Orang yang selalu ada dalam Tuhan, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Ya, dimanapun dia berada, hatinya penuh dengan pujian. Amin. Hatinya penuh dengan pujian. Di atas motor, di mobil. Saya kalau malam dan malam saya langsung selalu saya matikan radio, saya nyanyi sendiri. Kemarin dari antar saudara ke bandara dan tengah malam pulang udah jam 1, saya di mobil saya nyanyi kencang-kencang. Untuk apa? Menghilangkan ngantuk. Ya, ngantuk berat. Sepanjang hari temani dia, minggu lalu saya temani dia, ya untuk dia kembali karena mereka ada sidang MPL di sini dan dia kembali ke Kupang. Malam itu saya udah rasa ngantuk karena dari siang temani dia, ngobrol sama dia. Jadi begitu sampai di bandara, balik lagi, saya udah rasa, wah ini berat. Sepanjang jalan ini berat, tapi puji Tuhan, saya bisa di sepanjang jalan. Kalau udah mulai rasa ngantuk di tol, saya mulai nyanyi, teriak dalam mobil, kan gak ada yang dengar, aman aja. Nah, di situ jadi tetap Tuhan mau supaya apa? Di situ kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, ketika kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, ya Tuhan tolong kita, Tuhan bawa kita sampai pada tujuan. Ya, Tuhan tidak pernah berdusta sama kita, Tuhan tidak pernah berbohong sama kita. Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Apapun yang Tuhan janjikan pada kita pasti akan digenapi. Mau cepat atau lambat pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, jangan berpaling daripada Tuhan. Tetap berharap, tetap pegang janji Tuhan itu, ya dan amin. Nah, kita lihat lagi, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu lihat raja wali, badai di atas yang begitu, angin di bawah aja udah kencang, apalagi yang di atas. Ya, di bawah aja bisa menghancurkan segala sesuatu, tetapi di atas lebih lagi. Tetapi kenapa dia bisa tenang? Terbang dengan tenang, dia tidak mengepakkan sayapnya, tapi dia tenang. Dia ikut arah anginnya kemana, dan dia ikut maunya, dan dia tidak melawan daripada arus. Dia ikut pergerakannya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, raja wali begitu luar biasa. Nah, tapi apa yang terjadi? Dan Tuhan mau supaya kita punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa, ya. Di sini dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ,
Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kalau kita lihat coba kita lihat dulu dalam Kolose. Kita Kolose 3. Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Berarti apa? Kita mesti cari perkara yang di atas. Ya. Kenapa? Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan ada di sana. Dicoba perhatikan baik-baik. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan di bumi. Ya, Tuhan mau kita melihat ke atas. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik ke atas atau dia turun ke bawah? Dia naik ke atas. Murid-muridnya memandang begitu sampai dia menghilang. Berarti apa? Tuhan ada di atas. Nah, kenapa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita cari Tuhan, ya, cari Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, pandang sama Tuhan, minta Tuhan memberkati kita, minta Tuhan memberikan kita kekuatan baru, minta Tuhan memberikan semangat baru, sehingga Roh Kudus akan membakar hati kita, membuat roh kita terus menyala-nyala. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, kita dapat melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja kita melayani Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha kita, dalam rumah tangga, tetap kita melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir hanya ada di gereja kita melayani Tuhan. Tidak, ya. Kita melayani Tuhan di mana saja. Nah, orang lihat daripada kehidupan kita dan mereka mulai memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di bumi apa aja? Makan, minum, kawin, mawin, apalagi. Nah, itu yang kita pikirkan. Tapi firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada. Cari Tuhan, gak usah cari yang lain dulu. Ya, bangun pagi bukan cari kopi, tapi cari Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Kita bangun dengan kekuatan baru, kita bangun dengan semangat baru, kita memulai hari yang luar biasa. Kenapa? Kita mencari Tuhan. Ya, kita mendahulukan Tuhan. Ketika kita mendahulukan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sepanjang hari Dia ada bersama dengan kita, Dia melangkah bersama dengan kita, Dia berjalan di depan kita, Dia ada di sekeliling kita, sehingga kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan hal yang demikian. Lakukan hal yang demikian, sehingga kita akan mendapatkan apa? Kekuatan baru. Kita akan mendapatkan semangat yang baru. Iya, yang kedua, yang tadi jangan bersungut-sungut. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak bersungut. Yang kedua, kita harus hidup dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Taat bersama dengan Tuhan, punya keyakinan yang teguh, tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang digoyahkan,
tidak gampang dipengaruhi, dibawa kemana aja, diajak kemana aja kita mau ikut. Tidak segampang itu, ya. Karena apa? Kita ada bersama dengan Tuhan. Ya, coba perhatikan di situ dikatakan apa? Kalau kita lihat orang yang harus tunduk dan harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Dia karena Salomo, karena Daud taat, karena Saul tidak taat, akhirnya dia disingkirkan. Yang ketiga, kita sabar menanti. Ya, kita sabar menanti janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Coba kita lihat kitab Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal yang keempat, mulai ayat 18 saya akan bacakan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Perhatikan baik-baik. Di situ dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Orang bimbang adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang ragu adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya, kalau kita mulai bimbang, kita mulai mendua hati. Nah ini berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, teguhkanlah hati, kuatkanlah hatimu. Sama Yosua pun Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hati. Itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi hidup kita penuh dengan kebimbangan, hidup kita penuh dengan keraguan, hidup kita penuh dengan persumutan. Bagaimana kita mau menerima berkat dari Tuhan? Jangan berharap kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan mau kita punya keteguhan hati. Ya, Tuhan mau supaya kita punya keteguhan hati. Kekuatan yang Tuhan berikan itu kita tidak meragukan sedikit pun. Walaupun kita diejek, kita diolok, kita dibilang ini dan itu, tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Amin. Haleluya. Di situ dikatakan apa? Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia terus imannya semakin dikuatkan, imannya semakin kuat, imannya semakin teguh, tidak gampang digoyahkan. Ya, padahal kalau mau dilihat, nonton film itu enggak yang tentang Abraham? Sudah nonton semua? Nah, bagaimana Sarah ngoceh tiap hari dan tiap hari istrinya ngoceh, mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Setiap hari. Kira-kira Abraham pusing ya kira-kira? Pusing, sangat pusing dengar ocehan tiap hari. Kenapa? Janji Tuhan itu belum digenapi dalam hidupnya, dia ngoceh terus. Sampai Tuhan genapi. Berapa lama mereka menantikan janji Tuhan? 25 tahun.
25 tahun bukan waktu yang sedikit, waktu yang sangat panjang. Tetapi apa? Abraham tidak terpengaruh. Dia tetap pegang teguh janji. Karena apa? Makanya dia dikatakan sebagai bapa segala orang percaya. Kenapa? Dia punya iman yang dia pertahankan. Tidak gampang digoyahkan. Padahal tiap hari diocehin terus. Orang yang terdekat sekalipun yang ada di samping dia setiap hari ocehin terus. Pusing ya kira-kira? Pusing. Ya, pusing. Dikit-dikit mulai menyalahkan. Dikit-dikit mulai menyalahkan. Dan ini saya tidak bilang di sini ada. Di sini nggak ada. Di luar sana banyak. Ya, tetapi kita anak Tuhan yang mau mendukung suami, yang mau mendukung keluarga, terus bergerak maju. Kalau kita terus hanya di situ saja, berarti apa? Kita stuck. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kita mentok. Tuhan tidak mentok, tapi Tuhan pergerakan Tuhan setiap hari terus bergerak maju, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita ragu, tetapi percaya sama Tuhan dan kita sabar menanti janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan janji Dia akan genapi walaupun waktunya sangat panjang. Kenapa waktunya sangat panjang? Karena kita sendiri. Karena kita sendiri yang tidak percaya. Jadi Tuhan membuat waktunya panjang. Sebenarnya seharusnya kita sudah terima berkat. Karena ketidakpercayaan kita, waktunya semakin panjang. Bapak Ibu lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa harus 40 tahun? Seharusnya dari Mesir ke tanah perjanjian tidak sampai 40 tahun, mungkin sebulan 2 bulan berjalan bersama dengan banyak orang ke sana. Ratusan ribuan orang masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Ada 40 tahun mereka ada di padang gurun. Kenapa? Tuhan mau bereskan mereka. Ya, yang sisa-sisa dari Mesir ini tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itu adalah satu gambaran. Ketika kita mempersiapkan diri kita, yang sisa-sisa ini tidak boleh ada. Kedagingan kita sudah tidak boleh ada, harus disingkirkan. Berarti apa? Ketika Tuhan datang menjemput kita, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan itu yang harus terjadi. Nah, mempersiapkan hidup kita, menantikan, dan itu tidak mudah. Saya katakan itu tidak gampang. Saya punya urusan yang cukup panjang selama hampir 10 tahun, dan saya tahu ketika saya diomongin yang aneh-aneh, tetap iman saya tambah kuat, semakin diperkuat, dan saya tahu janji Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan saya pegang teguh, dan kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Karena itu bicara keteguhan iman kita, keteguhan hati kita. Kita tidak bimbang, kita ragu, kita mengerjakannya dengan tekun. Tuhan mau kita mengerjakannya dengan tekun. Kita tidak bersungut-sungut. Setiap keputusan, setiap apapun juga, tetap kita mengucap syukur dengan Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan, harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih. Dan itu dari Bapak Gembala turun, dan kita terus doakan setiap hari. Kita mau menerima berkat Tuhan, berkat besar, tidak segampang itu. Ya, tidak semudah itu.
ada pergumulan yang berat, ada tantangan yang berat, tetapi kita tidak mundur dari hal itu. Kita maju terus, dan kita lihat semakin hari kita semakin diperkuat, semakin dikenal. Penggenapan itu akan semakin dekat, terus semakin dekat dan semakin dekat. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Kalau kita mulai khawatir, kita mulai bimbang, kita mulai bersungut-sungut, Tuhan ini bagaimana? Saudara tahu apa yang terjadi? Kita mundur jauh, kita akan mundur jauh, dan itu membuang waktu yang sangat panjang. Tapi saya bilang tidak, kita akan bergerak maju, terus kita terus apapun yang terjadi. Kenapa? Janji Tuhan adalah iya dan amin. Kita akan rebut itu. Jangan kita pernah biarkan itu berlalu dengan begitu saja. Tidak, tetapi kita harus merebutnya, kita mengambilnya. Karena itu adalah bagian kita yang Tuhan janjikan pada kita, dan Tuhan akan menggenapinya. Kita harus sabar menanti. Ya, sabar menanti. Waktunya kita merasa begitu panjang. Biaya yang kita kasih keluar juga tidak sedikit, tetapi kita sabar menanti untuk digenapi, dan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Saya katakan itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kalau kita bicara sebagai anak Tuhan, itu pasti mudah. Amin. Karena kita ahli warisnya. Amin. Kita ahli warisnya. Kita nggak pernah takut, nggak pernah bimbang, nggak pernah ragu. Percaya, jalani saja, dan semua akan nyata. Nah, kalau kita perhatikan lagi dari pembacaan kita, kita kembali ke firman Tuhan. Ya, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman. Ya, kita mengharapkan firman Tuhan. Di setiap penantian, menantikan Tuhan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan. Amin. Kita diteguhkan dengan firman Tuhan. Nah, di situ dikatakan apa? Coba perhatikan baik-baik. Orang-orang Mazmur 119 ayat 74, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita sebab aku berharap kepada firman-Mu. Raja Daud hanya berharap kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Dia menjadi kuat karena ada firman Tuhan. Dia menjadi teguh karena ada firman Tuhan yang membuat dia teguh. Nah, kalau tidak pernah baca firman, bagaimana kita menjadi kuat dan teguh? Tidak akan pernah terjadi. Kita akan menjadi lemah, loyo, lesu, letih, dan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak punya persekutuan dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan setiap kita membacanya, kita mendapatkan kekuatan baru. Kita mendapatkan semangat. Saya kalau puasa, firman Tuhan bilang begini, aku tidak hidup dari makan dan minum, tapi dari firman yang keluar dari mulut aku. Ketika saya ucapkan itu, seketika saya menjadi kuat. Kenapa? Begitu mulai lemah, sore-sore udah mulai lemah, saya dikatakan, aku pahlawan yang gagah perkasa. Kita mengucapkan firman itu. Setiap kali kita lemah, kita bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan berikan saya kekuatan baru, Tuhan berikan saya semangat baru. Nah, ketika kita melakukan hal itu, kita akan menjadi kuat. Kita tidak hidup dari makan dan minum, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita kekuatan baru, yang memberikan kita semangat baru.
makan minum perlu, tetapi firman lebih penting untuk kehidupan sekarang, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Amin. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita dikuatkan dengan firman Tuhan, kita akan melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Kita raih bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mungkin kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Nah, kalau kita mulai merasa Tuhan begitu jauh, berarti kita mesti mengoreksi hidup kita. Bagaimana hidup kita? Hidup kita udah jauh daripada Tuhan atau hidup kita tetap dekat dengan Tuhan? Bagaimana persekutuan kita? Mulai cek dan recek hidup kita. Ketika kita mulai cek dan recek, ada yang perlu kita bereskan. Kita mulai bereskan di hadapan Tuhan. Ketika kita bereskan di hadapan Tuhan, kita tahu perkara besar pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita dipulihkan. Kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Kita melangkah bersama Dia. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan. Tetapi kita menjadi kuat. Firman Allah berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru. Amin. Kuat hari ini, kuat hari ini. Suaranya lemas sekali. Wah, sebentar ada bubur di depan. Ya, tetap kuat, ya, tetap semangat. Ada juga lontong sayur di depan. Gak usah bingung. Ada nasi kuning juga sekarang di depan. Oh, banyak pilihan. Jadi tinggal sebentar selesai mau pilih yang mana. Haleluya. Oke, kita lihat lagi. Di situ dikatakan apa? Ya. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Raja Daud katakan bahwa dia berharap kepada firman Tuhan. Setiap hari orang melihat dia, orang menjadi apa? Menjadi takut. Kenapa? Ada Tuhan dalam hidup dia. Ada Roh Kudus bersama dengan dia. Dan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Orang yang ada bersama dengan Tuhan, mukanya bukan muka murah, tetapi mukanya berseri-seri. Coba kita perhatikan, ini muka berseri-seri. Coba lihat satu dengan yang lain. Apa mukanya berseri-seri atau mukanya tidak berseri-seri? Karena itu mempengaruhi. Ada tekanan yang berat yang kita alami hari-hari ini. Ya, jangan dipikirkan masalah, tetapi serahkan masalah kita sama Tuhan. Amin. Serahkan setiap persoalan kita sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan mengangkat setiap beban kita dan Dia menggantikan apa? Sukacita dan damai sejahtera. Mengalir dalam setiap kehidupan kita, membuat wajah kita berseri-seri, membuat muka kita berseri-seri. Kita melihat seseorang ketika kita bertemu pertama kali, pasti kita lihat wajahnya berseri-seri atau wajahnya lagi mau yang sepertinya lagi memikul beban yang sangat-sangat berat. Nah, orang seperti itu orang yang perlu ditolong. Ya, bukan kita abaikan mereka, tetapi kita perlu tolong. Tanya dia ada apa. Dia punya masalah, segera kalau bisa kita bantu dia, kasih jalan Tuhan. Ceritakan tentang Tuhan Yesus dalam hidup. Amin. Nah, mereka pasti akan dipulihkan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di pagi hari ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang tidak apa? Tidak bersungut-sungut,
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang taat. Ya, harus taat. Itu harga mati. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang sabar menanti janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan. Amin. Haleluya. Mari kita bawa Alkitab kita. Mari oleh haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang tidak hidup dalam persumutan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang hidupnya harus taat, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sabar menanti janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan. Dia menanti dengan tekun, dia menanti dengan sabar. Dia tidak hidup dalam persumutan, dia tidak hidup dalam kebimbangan, dia tidak hidup dalam hal-hal yang negatif, tetapi dia berharap sama Tuhan dan firman Tuhan akan menggenapi itu dalam setiap kehidupan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Firman-Mu berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Mari taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Hamba telah selesai berbicara, tetapi Engkau terus berbicara dalam kami masing-masing. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga kami tidak bimbang dan ragu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan pagi ini. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita tidak membawa kehidupan yang lama kita. Kita tidak membawa setiap hal-hal yang buruk, tetapi kita meninggalkan itu di belakang kita. Kita mau berlari bersama dengan Tuhan menuju kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan. Jauhkan itu ketidakpercayaan dari hidup kita. Jauhkan itu persumutan dari hidup kita. Orang yang bersungut adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang yang bimbang adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bukan orang-orang yang tidak percaya, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya. Anak-anak Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan, nyatakan hadirat dan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan. Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau memulihkan kami. Engkau mengangkat setiap beban kami. Engkau memikul setiap beban kami. Kami serahkan setiap masalah dan persoalan kami.
kami serahkan ke dalam tangan kasih, dan kami boleh dibebaskan, kami boleh dipulihkan saat ini. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, darah-Mu mengalir dalam kami, membasuh kami. Firman Allah berkata, walaupun dosa memerah seperti emas, Tuhan akan merubah menjadi putih seperti salju. Oleh sebab itu mari, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan ajaib. Haleluya, glory bagi-Mu, haleluya. Di saat pada
Terima kasih Bapa. Haleluya. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus berbicara dari hari ke hari. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga kami ada dalam hadirat. Kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kami menjadi kuat. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami boleh mendapatkan semangat baru. Karena kami ada bersama dengan Engkau. Dan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kemenangan demi kemenangan kami raih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Berkati kami semua. Urapi kami semua. Pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Kemuliaan Allah yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah kemuliaan Allah yang nyata dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu siapkan setiap persembahan. Ya, kalau sudah, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. 30, 60, bahkan 100 kali ganda Engkau memberkati kami kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati kami dalam bisnis kami. Engkau memberkati kami dalam studi kami. Dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa
hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap ibadah kami ini, bahkan semua kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mari Tuhan berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Mereka akan mengikutinya di rumah Tuhan. Ambil alih dan pimpin. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Berikan mereka kekuatan baru, semangat baru. Bakar hati mereka, membuat roh mereka juga terus menyala-nyala Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam usaha kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam studi kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati juga Tuhan bangsa dan negara ini Tuhan, dari pemimpin pusat Tuhan, baik Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan, berkati mereka di akhir masa kepemimpinan Tuhan. Pimpin dan tuntun mereka Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua komponen yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah dalam proses ini semua tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi semua boleh bersuka cita dan damai sejahtera Tuhan melingkupi dalam hal ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemimpin yang akan datang, yaitu Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan semua para menteri yang ada di bawahnya Tuhan, dan para pemimpin-pemimpin yang ada di sana kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kepemimpinan 5 tahun akan datang ke depan ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, dan damai sejahtera sukacita atas bangsa ini mengalir melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan. Engkau memberkati pemimpin yang baru ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa yang sakit, yang tidak hadir bersama dengan kami, tapi mengalami hal-hal yang buruk di rumah. Tuhan, melawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang bermasalah Tuhan Engkau hiburkan satu dengan yang lain. Engkau angkat setiap masalah mereka, dan Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah-limpah, dan pemulihan terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan. Kami juga berdoa teringat Ibu Ira yang ada di Bali. Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia, Tuhan pulihkan dia Tuhan. Kemoterapi yang dia jalani hari-hari ini, mari Tuhan mampukan dia untuk melewatinya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, segala biaya, segala dana yang dibutuhkan juga Tuhan siapkan buat mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan, berkati dokter, berkati perawat yang menanganinya Tuhan, berkati setiap obat-obat yang digunakan juga Bapak, berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan, di dalam nama
Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.